Nah, saya tanyakan ke mahasiswa saya itu yang mana? Ah, itulah yang nomor 7 itu. Menjadi haram karena akan mengecewakan keluarga. Laki-laki yang mencandu ketika meningkat umurnya dia akan menjadi tidak berdaya. Itu yang teringat. Kok itu yang teringat sahabatmu? Iya, karena saya waktu itu sedang bertunangan. Saya perokok berat, baju-baju saya habis, kuning-kuning, semuanya ada yang terbakar. Badan saya kurus, tidak seperti sekarang Pak. Lalu banyak yang terbakar, kadang-kadang alas meja, kadang-kadang bajunya, ini kuku-kukunya menjadi kuning. Berhenti saya punya itu Pak. Memang saya geram dengan Bapak waktu itu, tapi akhirnya berhenti sampai sekarang. Karena kamu itu akan menikah waktu itu. Iya. Jadi menikah, jadi Pak. Udah berapa anak? 3 Pak. Udah 3 dan saya. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Senyumnya ke saya. Nampak sekali lah senyum terima kasih. Senyum dia kepada tukang agen rokok tadi. Dia tidak tahu bahwa itu agen rokok terbesar. Masya Allah. Tapi untung juga saya karena bulangnya masih dikasih amplop oleh agen rokok tadi. Nah, jadi hal-hal yang mubazir itu menyebabkan orang jadi miskin. Jadi kalau takut miskin, janganlah belikan sesuatu yang mubazir, membeli suatu barang atau suatu hal yang tidak penting. Jadi beli yang penting-penting saja. Yang ketiga, orang menjadi miskin karena tertipu oleh hal-hal yang tidak jelas. Jadi hal yang tidak jelas kita ikuti juga, tertipu, jadi miskin. Tertipu itu macam kalau dulu ada namanya Amway, tahun Amway, hilanglah perusahaannya. Ada lagi namanya VGMC, tertipu pula. Ada lagi namanya itu Madu Gelulut. Madu Gelulut ini ikut ke rumah nanti sekali 3 bulan datang. Itulah karena untungnya besar, 400.000 satu sarang. Ambillah 400.000, 400 ambil sampai 12 juta paling sedikit. Nah, sudah diambil, tak datang-datang dari perusahaan ingin mengambil madu gelulut itu tadi, menghilang. Surat apanya pun tidak jelas, kwitansinya tidak jelas, alamatnya tidak jelas, karena dia kontrak tempat itu hanya untuk 1 bulan. 1 bulan berapa masuk diterima, dan itu menghilang. Tertipu. Orang yang ingin kaya justru jadi miskin. Yang akan datangnya tahap apa lagi? Banyak penipuan. Paling tidak melalui telepon. Halo Pak, ya ini nomor Bapak. Ya, saya dari perusahaan ini menawarkan keuntungan bagi Bapak sekian. Ada yang berupa emas, ada yang berupa dolar, ada yang berupa euro, ada berupa barang-barang macam-macam. Penipuan yang semakin banyak melalui telepon. Saya aja sudah ada 7 kali itu telepon. Mula masuk itu melalui KTP. Pak, KTP elektronik Bapak sudah punya? Iya. Dari situ dia mau cari. Bapak punya ATM? Iya. Berapa nomornya? Siapa nama ibu kandung? Kalau ada orang menanyakan nama ibu kandung, tidak usah disebut, itu rahasia. Karena salah satu di bank itu menyelidiki siapa ibu kandung. Karena ibu kandung ini orang tidak populer. Kalau bapak kandung populer, itu ditanya salah satu siapa. Kalau hilang kartu tabungan kita, minta ganti ya, nama ibu kandung siapa? Iya Pak. Iya lagi. Ini orang bapak. Bang apa betul Pak? Apa mandiri? Ya gitulah. Ditanya ke siapa nama ibu kandung. Nah, akan ditelepon itu oleh orang-orang tertentu. Waduh, ibu dapat hadiah katanya. Barang tertentu ini barang murah, katanya mahal. Kita belilah. Ini kalau tempat lain ini 70 juta, dengan ibu cukup 5 juta saja. Padahal harganya terus entah berapa ratus ribu. Penipuan begitu banyak. Masya Allah. Itu judi, itu penipuan semua itu. Merangkak. Bahkan pemilu kemarin juga penipuan. Masya Allah, banyak penipuan. Jadi panjang pula jadinya ya. Kemudian
jangan sampai kita tertipu, semuanya harus jelas. Yang keempat, pewarisan mental di lingkungannya. Jadi orang bisa mewariskan kemiskinan oleh lingkungannya. Lingkungannya. Tidak mau berpindah dari lingkungan yang miskin, cari dari lingkungan yang lebih menguntungkan secara ekonomi atau memberikan bimbingan kepada kita. Saya jadi tukang jahit di kapal, tapi niat saya jadi tukang jahit untuk bayar uang kuliah. Saya kumpulkanlah uang dapat 60.000 waktu itu. Saya tinggalkan kapal, pergi ke Pekanbaru bawa duit 60.000. Uang kuliah waktu itu cuma 7.500. Ada duit 60.000 kan banyak lebihnya. Saya tinggalkan suasana-suasana yang tidak menguntungkan, yang merendahkan saya. Saya tinggalkan. Apa kata lingkungan saya waktu itu membodoh-bodohi saya? Katanya, Rakit, tidak usah kau tinggalkan lingkungan ini. Kenapa? Kamu saja susah mau makan, menjahit berapalah kamu dapat, ke sawah berapalah kamu dapat. Nanti kalau kamu ke Pekanbaru, kuliah pula di sana dan bayar uang kuliahnya, makan kau itu dari mana? Kemudian banyak penjahat di sana katanya, banyak pencopet di sana katanya. Ditakut-takuti saya oleh lingkungan saya. Kalau mental saya tidak kuat, ibarat anak ayam itu tidak keluar dari cangkang apanya itu, telurnya itu yang keras, harus keluar, paksakan diri. Kalau nggak keluar dari sana kita tidak akan dewasa. Jadi ada lingkungan itu yang membodoh-bodohi kita, yang membuat kita jadi bodoh. Ada. Karena itu lawan. Lingkungan yang tidak baik harus dilawan. Nah, kemudian yang kelima, tidak jujur dalam bekerja. Ini pangkal dari kemiskinan ini. Jadi saya pernah kasihan dengan orang. Kadang-kadang bekerja, kadang-kadang tidak. Mau saya bantu lah orang ini. Saya panggil Mas, ya. Memang nggak ada kerja, itulah Pak Ustaz, nggak ada kerja. Nah, kerja dengan saya. Tapi jujur ya, apa? Menggali pondasi, menggali aja. Tak perlu keterampilan banyak. Ya, mau? Ya. Sudah itu mengangkut kerikil ke dekat bangunan. Mau? Berapa minta gaji satu hari? Waktu itu 125, udah lama, 10 tahun yang lalu. 125, 150. Nah, ya gitu ya. Masuknya jam berapa? Jam 8, Pak Ustaz. Pulangnya jam 5 atau kurang-kurang sedikit lah. Pokoknya secara umumnya jam 5, jam 8 atau jam 5. Ya. Jadi saya kasih dia bekerja karena dia miskin, susah mau kerja, saya kasih kerja. Itu pekerjaannya paling tidak 1 minggu, adalah yang kerja macam-macam. Saya tunggulah di tempat itu. Jam 8 belum datang. Saya tunggu sampai jam 9 belum juga datang. 9.30 saya lihat ke rumahnya. Kelihatan rumahnya berkunci. Saya gedor-gedor. Mas, ternyata masih tidur. Ya Allah, padahal udah janji itu 9.30 masih tidur. Ya Allah, dikatakan juga susah, rokoknya banyak, dia bangunnya lambat, bekerja tidak jujur. Ya Masya Allah. Ini jadi lambat bangun pagi itu mewarisi kemiskinan. Jadi harus cepat bangun pagi sebelum subuh. Banyak yang akan dikerjakan, banyak yang akan direncanakan, dan banyak waktu bisa dipergunakan dalam kehidupan persaingan yang begitu keras. Nah, jadi mental-mental yang seperti itu mewarisi kemiskinan harus kita tinggalkan. Jangan sampai tidak jujur dalam bekerja, dan harus jujur terhadap diri sendiri dan bisa menghakimi diri sendiri. Hei diriku, gajiku hari ini hanya 150.000. Nah, misalnya waktu dulu
Kalau sekarang kan lebih ya. Karena itu, hei diriku, jangan sampai belanjaku lebih dari yang saya dapat. Jujur diri sendiri, hukum diri sendiri. Yang akan kugunakan pada hari ini hanya 20.000. Aku bisa tabungkan 100.000 per hari, karena makanku tak habis itu 50.000. Dari 150.000, 100.000 bisa ditabungkan. Nah, coba kalau punya prinsip seperti itu. Kenapa saya berani kata begitu? Saya sendiri pernah mencoba. Waktu mahasiswa, saya tinggal di musola di Surau, mengajar mengaji. Dapat di sini 7.500, di sini dari rumah ke rumah ngajar kayak 10.000. Itu saya tabungkan 100.000 per bulan. Tabung. Nah, baru saya mau naik tingkat 3, saya sudah beli Honda. Kata orang susah, saya enggak. Kawan-kawan masih pakai sepeda seperti itu tahun 80. Nah, karena itu saya ada menabung, ada orang ingin tukar Honda saya dengan tanah. Saya sudah punya cadangan untuk mengganti Honda yang baru, yang enggak kecil, karena Honda besar, Honda Jack namanya waktu itu. Orang selalu ngangkat sayur, orang-orang Batak mengangkat juga untuk ngangkat babi karena kuat. Jadi di taksirnya tukar dengan tanah, oke. Dapatlah saya tanah 1,5 hektar di daerah perbatasan Pulau Lawan dengan Pekanbaru, daerah namanya Simpang Beringin. Sampai sekarang, saya buat kedai di sana, karena dia berdekat, dia mirip-mirip ruko lah, 2. Selalu sebulan ke sana. Yang banyak saya sana mana matoa, banyak matoa. Sekarang masih ada di rumah. Saya pada datang ke rumah dikasih matoa. Jadi waktu saya bujangan itu 2 tanah saya dekat SPG, 1 di tepi jalan sudut, kemudian dapat yang di daerah Kijang Mati Simpang Beringin. Bisa rupanya. Dengan apa prinsip? Menabung. Irit, saya tidak merokok. Bisa rupanya. Ya Allah, Allah itu tidak sia-sia kalau kita mau menabung, kita mau berusaha. Dibukakannya jalan uang kuliah lancar, kita bisa dapat usaha, dapat kendaraan. Tinggal masih di masjid, numpang saya Honda saya di masjid. Kawan-kawan masih pakai sepeda. Kenapa? Karena kawan-kawan itu beda dengan saya cara berpikir. Kemudian saya dapat bantuan untuk S3 saya, program doktor. Itu dapat satu semester itu 60 juta. Sedangkan uang kuliah waktu itu S3 itu 7.500.000. Bagaimana uangnya 60 juta ini? Saya bikin rumah petak. Duit yang 60 juta itu, yang 7.500.000 uang kuliah saya ambil dari saku dari gaji saya. Jadi tak termakan sedikit pun uang dapat beasiswa itu, malah saya tambah lagi. Dapatlah rumah petak. Hasil dari rumah petak itu nanti bisalah untuk hal-hal yang lain. Jadi cara berpikir kita itu, ada cara pikir orang konsumtif bagaimana menghabiskan, ada cara pikir yang yang positif begitu ya, yang produktif. Kalau hal-hal yang produktif, wah itu bertambah terus, masya Allah. Tapi jangan lupa berdoa. Berdoanya tadi, Allahumma inni a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari